Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya, nikmat yang tak mampu dihitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekali hamba-hambanya yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Bahkan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia ingkar terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbih lakanun. Sesungguhnya manusia sangat ingkar terhadap nikmat Tuhan.
Selanjutnya, menjadi kewajiban seorang muslim yang baik adalah mempelajari dan mengamalkan ajaran agama yang mulia ini. Di antara disiplin ilmu yang sepantasnya kita tahu, yang erat kaitannya dengan agama kita adalah mengenal bahasa Arab. Inilah tema khutbah kita kali ini. Kenapa mesti belajar bahasa Arab? Selain faktor di atas, ada beberapa alasan kenapa kita mesti luangkan waktu untuk belajar bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quranul Karim. Cukup alasan inilah yang jadi alasan besar kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Keistimewaan bahasa Arab disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 10 tempat, di antaranya pada ayat walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun qur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwadin la'allahum yattaqun. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Quran surah Az-Zumar ayat 27 sampai 28. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, al-lisanul arabi syiarul Islam wa ahli. Bahasa Arab adalah syiar Islam dan syiar kaum muslimin, disebutkan dalam I'tiqad Shiratal Mustaqim. Kemudian yang kedua, kenapa mesti belajar bahasa Arab? Dengan mempelajari bahasa Arab lebih mudah dalam menghafalkannya, lebih mudah dalam menghafal, memahami, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran. Dengan modal bahasa Arab akan mudah pula dalam memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafalkannya serta menjelaskannya serta mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, kenapa mesti belajar bahasa Arab? Orang yang paham bahasa Arab, terutama paham kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu, akan semakin mudah memahami Islam daripada yang tidak mempelajarinya sama sekali. Apalagi jika tugas sebagai seorang penyampai dakwah, menjadi seorang dai, kiai atau ustaz, tentu lebih urgen atau lebih penting lagi mempelajarinya agar mudah memberikan pemahaman agama yang benar pada orang banyak. Kemudian yang keempat, kenapa mesti belajar bahasa Arab? Orang yang paham bahasa Arab akan mudah menggali ilmu dari ulama secara langsung atau membaca berbagai karya ulama yang sudah banyak tersebar hingga saat ini. Sedangkan yang tidak paham bahasa Arab hanya bisa mengandalkan kitab terjemahan dan itu pun sifatnya terbatas. Kemudian yang kelima, kenapa mesti bahasa Arab? Bahasa Arab itu bahasa yang lembut dan lebih mengenakan hati serta menenteramkan jiwa. Ibnu Katsir saat menjelaskan surat Yusuf ayat yang kedua menyatakan, li'anna lughatal arabi afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyah lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas kosakatanya dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa. Kemudian yang keenam,
Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Yang terakhir, kenapa mesti belajar bahasa Arab? Bahasa Arab adalah bahasa yang lurus, mudah dipahami dan mudah digunakan sebagai hukum bagi manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faedah yang bisa kita ambil dari khotbah yang pertama adalah kenapa mesti belajar bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, dengan mempelajari bahasa Arab lebih mudah dalam menghafalkan, memahami, mengajarkan dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Yang ketiga, orang yang paham bahasa Arab, terutama paham kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu, akan semakin mudah memahami Islam daripada yang tidak pernah mempelajarinya sama sekali. Yang keempat, orang yang paham bahasa Arab akan mudah menggali ilmu dari ulama secara langsung atau membaca berbagai karya ulama yang sudah banyak tersebar hingga saat ini. Yang kelima, bahasa Arab itu bahasa yang lembut dan lebih mengenangkan hati serta menenteramkan jiwa. Yang keenam, bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Yang terakhir, bahasa Arab adalah bahasa yang lurus, mudah dipahami dan mudah digunakan sebagai hukum bagi manusia. Yang terakhir, sangat mengherankan ketika ada seorang pemikir terkemuka yang menyebutkan bahasa yang mulia ini, bahasa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahasa Arab, sebagai ciri-ciri teroris. Sungguh ini adalah pemikiran yang menyesatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita dari pikiran-pikiran rusak seperti ini. Kita berharap negeri kita menjadi negeri tauhid yang menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala